Kerjasama Tim Komunikasi Publik KPCPEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Disiarkan serentak di radio dan TV publik anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Tim Komunikasi Publik KPCPEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sudah bergabung baik melalui Zoom Suara Sidoarjo ataupun yang saat ini sudah bergabung via YouTube Live Suara Sidoarjo. Senang sekali siang hari ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo bisa hadir untuk menemani Anda dalam program live talk show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit yang siang hari ini di pagi jelang siang kali ini. Nanti kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kita tentunya, bersama dengan Bapak Tubagus Ahmad Husni. Beliau selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Republik Indonesia, dan juga bersama dengan Dr. Anda Hajah Umi Aziza selaku Bupati Tegal. Dan tentunya program ini juga dipersembahkan oleh Tim Komunikasi Publik KPCPEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Dan untuk kali ini nanti kita juga akan memberikan kesempatan untuk seluruh pendengar dan juga yang juga sudah bergabung dari seluruh LPPL, dari kota kabupaten, dari segala provinsi yang ada di Indonesia untuk juga bisa sharing nanti ya di sesi tanya jawab yang akan saya buka untuk Anda tentunya. Ya, baiklah, untuk kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial bersama dengan Bapak Tubagus Ahmad Husni. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tubagus. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Tika, Ya. Bu Bupati. Terima kasih atas undangannya. Apa kabar Pak Tubagus hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, dan juga saya ingin sapa dulu narasumber kita bersama dengan Ibu Dr. Anda Hajah Umi Aziza, Ibu Bupati Tegal yang sudah bergabung juga dengan kita. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Wakil Bupati Tegal. Baik. Saya mewakili Ibu Bupati karena Ibu Bupati lagi ada kegiatan lain. Oh baik, dengan Bapak Sabilillah Ardi ya. Assalamualaikum Pak Sabilillah. Ya. Baik, terima kasih Pak Sabilillah telah hadir juga. Ini karena mewakili juga begitu ya Bu Bupati Tegal. Alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan kita. Nanti kita mau berbincang juga tentang Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Ini yang berkaitan dengan tentunya adalah bantuan sosial ya, lebih di masa pandemi. Bantuan sosial lebih di masa pandemi ini karena pemerintah harus hadir untuk rakyat. Nah, ini kalau kita berbincang dulu bersama dengan Pak Adi selaku Wakil Bupati Tegal, ini kalau kita ngobrol dulu tentang Tegal begitu. Sampai dengan hari ini bagaimana nih tentang progres bantuan sosial pada warga yang terdampak COVID? Terima kasih. Di Kabupaten Tegal saat ini kita sudah mendapatkan beberapa bantuan baik dari pusat maupun provinsi, juga dari APBN tingkat 2. Untuk BLT 2 dari kabupaten kami sudah ada masing-masing itu 15 miliar per bulan, sudah 3 bulan. Lalu juga ada bantuan dari provinsi yang sudah berjalan. Mereka itu membantu mengisi untuk DTKS yang belum tercover oleh APBD 2, yaitu APBD Kabupaten Tegal.
Lalu juga ditambah dengan bantuan dari desa melalui Kemendes, itu sudah berjalan dengan baik. Ditambah lagi kemarin dengan ada dari Banpres ya, dari bantuan Presiden. Ya, baik. Nah, ini kalau dari bantuan-bantuan sendiri begitu Pak Ardi yang sudah diberikan begitu kepada masyarakatnya, kalau boleh tahu untuk bantuan ini apa saja sih sebetulnya Pak Ardi? Masih bersama dengan kita? Terputus mungkin sambungannya ya. Oke deh, baik. Nah, sambil menunggu sambungan kita kembali bersama dengan Bapak Sabilillah Ardi selaku Wakil Bupati Tegal, saya bisa berbincang dulu bersama dengan Bapak Deputi nih ya untuk dampak pandemi begitu Bapak ya, untuk dampak pandemi akibat COVID-19 ini kan juga sangat besar sekali begitu ya dan juga cukup luas. Nah, bagaimana sebetulnya dari pemerintah sendiri untuk mengatasi hal ini Pak Deputi, silakan. Baik, terima kasih. Benar, pertama saya harus berterima kasih sudah diajak untuk berbincang-bincang dan diskusi, termasuk juga nanti yang kita dari Kemenko PMK yang utamanya kita mendapatkan masukan untuk tetap memperbaiki tugas kita. Nah, kalau Mbak Atika katakan pandemi ini, memang pandemi ini ini pandemi definisinya juga menyerang seluruh dunia ya, semua negara terkena dampaknya. Dan seperti kita tahu semuanya, dampaknya itu pertama memang di bidang kesehatan, tapi karena beberapa saat kemudian itu tentu saja akan terdampak ekonomi di negara tertentu itu akan terdampak juga, termasuk menurunnya kegiatan ekonomi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman kita, masyarakat, terdampak karena menurunnya kegiatan ekonomi yang mereka bisa lakukan sebelumnya. Mereka kehilangan pekerjaan dan yang lainnya, sehingga pemerintah memberikan kita sebut jaringan pengaman sosial untuk keluarga-keluarga yang terdampak ekonomi di COVID. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di bidang ekonomi kita punya beberapa skema, termasuk juga relaksasi pajak segala macam ya, tapi itu bukan dari pekerjaan Kemenko PMK. Cuma memang kalau kita mengikuti arahnya, memang kita kalau Pak Menko, ini bahasanya Pak Menko, kata-kata Pak Menko saya pinjam, ini kita ekonomi kita lagi hibernasi gitu ya, jadi lagi istirahat, quote unquote istirahat. Cuma memang jangan sampai akarnya itu ikutan kering. Kalau misalnya daunnya untuk hibernasi itu rontok, itu nggak apa-apa, tapi akarnya harus tidak boleh terkena, karena akar itu diperlukan untuk perekonomian suatu negara akan tumbuh kembali pada saat pandemi ini berakhir. Nah, seperti kita tahu sendiri, memang ada beberapa yang pasti untuk yang bansos, bantuan sosial, memang kita KSP, itu ada frasa KSP namanya koordinasi sinkronisasi pengendalian. Tugasnya Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang kebetulan saya deputi di bidang peningkatan kesejahteraan sosial. Kami melakukan KSP dalam bansos. Jadi misalnya kita seperti kita tahu ada bansos yang reguler itu ada yang beberapa ya, misalnya PKH segala macam, tapi kita juga bansos non reguler. Bu Tika, ini nanti kalau Pak Wabub masuk lagi kita langsung berhenti dulu ya, karena ini mau dengerin Pak Wabub. Sementara menunggu mungkin yang saya harus katakan, jadi kita diberikan bansos itu dapat diberikan baik kepada keluarga yang rentan miskin, yang tadinya tidak miskin tapi karena pandemi terpaksa mereka menjadi miskin, baik yang dari data terpadu kesejahteraan sosial. Ini kita punya
hampir 100 juta data teman-teman di seluruh Indonesia dengan nama dan alamat yang sudah ada. Nah, dan untuk yang belum termasuk di DTKS. Nah, ini mungkin saja yang rumah tangga kebetulan terdampak dan mereka harus memerlukan bantuannya. Pada saat ini kita bisa mencakup 39 juta keluarga, jadi sekitar 60% dari 72 juta keluarga Indonesia yang telah tercakup dalam program perlindungan sosial reguler dan non-reguler yang diberikan oleh anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Tadi Pak Wabub juga mengatakan ada APBD pemerintah daerah tingkat 2 dan tingkat 1 ya. Nah, nanti juga kita akan dengerin Pak Wabub. Ya. Sekarang adalah sinergi Pemda dengan pemerintah pusat atau yang melalui Kementerian Sosial. Oke. Ya, baik. Nah, ini kita baru di sesi awal ya untuk perbincangan kita tentang kesehatan pulih ekonomi bangkit, bantuan sosial lebih di masa pandemi karena pemerintah harus hadir untuk rakyat. Sebelum saya nanti juga akan lanjutkan berbincang bersama dengan Bapak Wakil Bupati Tegal, Bapak Sabilillah Ardi, dan juga melanjutkan perbincangan juga bersama dengan Bapak Tubagus Ahmad Husni selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Kita break dulu sebentar. Live Talkshow ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Tangerang Radio, Suara Tabalong, Abdi Persada Banjarbaru, Multatuli Lebak, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara, Pesona Wonosobo, Suara Kota Mataram, Mardika Kota Blitar, RTFM Temanggung, Suara Kampar. Gelora Gianyar, Persada Kabupaten Blitar, Barometer Kota Kediri, Purbasora Pas Tasikmalaya, Ralita Pamekasan, Suara Pasuruan, Dimensi Baru Lampung Selatan, Gema Bungo, Suara Pacitan, Suara Ngawi. Radia Suara Tuban, Magelang FM, Kanyuruhan, Kabupaten Malang, Suara Citra Lamandau, Gemilang Radio, Indragiri Hilir, Gemilang TV, Indragiri Hilir, RPK Pasar, Sawah Lunto FM, Suara Giri Menang, Lombok Barat, Kartini Jepara, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, dan pendengar seluruh Indonesia, kali ini kita masih di program Live Talk Show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit, bantuan sosial lebih di masa pandemi karena pemerintah harus hadir untuk rakyat. Nah, kali ini kita berbincang kembali bersama dengan Bapak Sabilillah Ardi, Wakil Bupati Tegal. Pak Ardi, ini kalau kita tadi sudah dijelaskan tentang progres tentang bantuan sosial yang diberikan kepada warga terdampak COVID begitu. Lantas dari bantuan-bantuan yang diberikan begitu, apa saja ini yang sudah diberikan oleh Tegal kepada masyarakat terdampak COVID sendiri? Silakan Pak Ardi. Ya, terima kasih. Maaf tadi jaringannya rada jelek ini Mbak Atika. Jadi kami ini di Kabupaten Tegal ini dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta orang, ini sudah ada sekitar berapa ini? Sekitar 250 penerima manfaat atau dari program JPS ini. Dari pemerintah Kabupaten Tegal sendiri ada program bantuan sosial sembako beras yang sudah 3 tahap yang saya sampaikan, di mana tahap 1 sudah ada 69.000 KPM, lalu tahap 2-nya ada 52.000, tahap 3-nya 60.000 KPM. Ini bukan agregat, tapi masing-masing tiap tahap berapa yang menerimanya. Sudah selesai selama 100%. Lalu juga ada bantuan dari provinsi sama bantuan paket sembako. Kalau dari provinsi sudah 4 tahap. Tahap 1 65.000, tahap 2 karena ada revisi data meningkat menjadi 91.000, lalu tahap 3 juga 89.000 orang. Lalu juga masih ada program Kartu Jateng Sejahtera atau KJS, sasarannya itu sampai 1.200 KPM.
Dari pemerintah pusat, mungkin tadi Pak Deputi juga sudah sempat menyampaikan, ada PKH perluasan khusus COVID-19, di mana PKH di Kabupaten Tegal itu ada 55.000 KPM, lalu penambahan untuk pengeluaran khusus COVID-19 ada 36.456 KPM. Di luar itu juga tadi sampaikan ada program sembako reguler, perluasan, ya itu 151.000 KPM. Lalu ditambah juga dengan BST. BST ini ada sampai 19.000 KPM. Jadi semuanya sudah berjalan dan akan terus berjalan, sehingga tadi seperti saya sampaikan ada sampai 250.000 lebih yang memang kami bergeraknya itu berdasarkan DTKS, di mana memang salah satu permasalahan DTKS ini adalah kadang-kadang ada desa yang tidak updating. Walaupun sebenarnya dari pemerintah Provinsi Jateng dan juga pemerintah Kabupaten Tegal sudah sangat membuka di online untuk mengecek apabila ada data-data yang perlu diupdate. Mungkin begitu Mbak Atika. Baik. Nah, Pak Dinda, tapi dari apa yang diberikan itu hasilnya seperti apa? Ya, memang COVID-19 ini kan kami juga sedang menunggu hasil dari BPS. Apakah dengan adanya COVID ini ada peningkatan kemiskinan? Apakah dengan COVID-19 ini juga ada penurunan pertumbuhan ekonomi? Kabupaten Tegal sendiri selama tahun 2019 kemarin pertumbuhan ekonominya cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain, kami 5,4%. Nah, dengan bantuan-bantuan ini kami berharap bisa mengganjal membantu masyarakat miskin, namun kami akui sebenarnya untuk menghadapi COVID ini dibutuhkan kerjasama. Oleh karena itu, kami juga menggerakkan berbagai macam organisasi, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga mereka yang kelebihan rezeki untuk membantu tetangga-tetangganya. Program Joko Tonggo yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu adalah sebuah program yang untuk bisa mengisi kekurangan-kekurangan dari bantuan-bantuan yang mungkin tidak bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur masyarakat miskin. Namun Joko Tonggo ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat karena anggarannya berasal dari swadaya masyarakat. Iya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Deputi karena ada sinergi begitu yang dilakukan ya dari pemerintah pusat kepada juga dengan ke pemerintah daerah. Tapi ternyata yang di daerah juga sama Pak Ardi ya, juga melakukan sinergi-sinergi yang lain di daerah begitu ya. Nah, lantas saya kembali ke Bapak Deputi bersama dengan Pak Tubagus ini. Kalau kita melihat sekarang kan pandemi ini kan juga masih ada begitu ya. Nah, tapi seperti apa nih roadmap untuk bantuan sosial ke depannya? Baik, sebetulnya yang karena kita berdasarkan tahun anggaran ya, jadi seluruh bansos reguler dan non reguler ini diberikan hingga Desember 2020. Tapi pada tahun 2021 nanti kita juga akan tetap memberikan bansos reguler dan non reguler khususnya kepada keluarga rentan miskin. Misalnya ke bansos reguler itu sembako untuk 18,8 juta keluarga, PKH tetap 10 juta, dan bantuan non reguler akan diberikan pada saat ini kami perkirakan di tahun 2021 sampai Juni. Tapi memang ini yang harus diperhatikan. Ini saya angkat hormat ini ke Pak Sabil karena kalau tanpa bantuan dari teman-teman Pemda di daerah yang tahu benar keadaan teman-teman kita KPM, memang akan ada penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi. Jadi seperti yang kita tahu sendiri, kita juga belum tahu ya kapan ini pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tapi memang yang seperti saya katakan tadi, Pak Sabil, kebetulan Pak Sabil lagi off, tapi tadi kita harus menyiapkan supaya selain membuat jaring pengaman sosial, tapi di sisi ekonomi, di sisi pasokannya juga kita pastikan supaya perekonomian nasional, utamanya perekonomian daerah itu jangan nanti siap untuk kembali atau rebound dengan cepat sehingga bisa memberikan dampak positif pada teman-teman KPM dan semua yang terdampak.
kami perkirakan dari sudut supply juga bantuan subsidi upah akan ada, juga bantuan presiden untuk UMKM. Kita belum tahu sampai sampai bulan apa, cuma memang kita sudah memasukkan ke rencana pemerintah. Dan yang menarik adalah, dan ini tadi Pak Wabub, Pak Sabil juga memberikan informasi singkat, ini juga sebetulnya jadi waktu yang baik untuk mereformasi atau meningkatkan efektivitas jaringan pengaman sosial. Nanti kita akan lihat tahun 2021, terus juga tentu saja dengan bantuan teman-teman daerah, DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial akan ditingkatkan efektivitasnya, sehingga juga bantuan sosial akan mencapai keluarga penerima manfaat, khususnya yang sangat memerlukan, itu dengan baik dan lebih efisien. Nah, setelah reformasi data akan dilanjutkan dengan reformasi integrasi perlindungan sosial. Tapi pada dasarnya reformasi atau perbaikan perlindungan sosial itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka melindungi atau mencapai sasaran bantuan sosial, yaitu keluarga penerima manfaat. Demikian. Terima kasih. Iya, baik. Nah, ini dia. Nanti saya juga akan ajak untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung juga untuk bisa sharing, memberikan pertanyaan-pertanyaan juga kepada kedua narasumber kita, baik bersama dengan Bapak Tubagus Ahmad Husni, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial ya Kemenko PMKRI, juga nanti bersama dengan Mas Wabub. Tadi saya diinfo oleh manajer saya, katanya ini Mas Wabub itu ya. Bersama dengan Bapak Sabilillah Ardi ya, Wakil Bupati Tegal yang sudah bergabung dan ingin sharing juga. Anda bisa bergabung juga, sampaikan pertanyaan yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live. Bisa komentar juga, sampaikan pertanyaan di kolom chat. Yang nonton juga lewat Twitter, Facebook atau Instagram bisa bergabung. Bisa DM atau inbox ya di Twitter @suarasidoarjo.fm, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, Instagram di suarasidoarjo.fm, juga bisa WhatsApp ya ke Suara Sidoarjo di 0821 3264 109. Live Talkshow ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Radio In, Kebumen, RPKD Denpasar, Gemasa Ijaan, Kota Baru, Irama Purworejo, Langkisau, Pesisir Selatan, Buana Asri Sragen, Suara Madiun, In Radio, Pangkal Pinang. Giri Suara Wonogiri, RPD Kutim, Kutai Timur, Gagak Rimang Blora, Suara Banjar, Singosari Top Paguyangan Brebes, Sebayu Kota Tegal, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Gema Sudirman Purbalingga, Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Sonata Kota Bandung. Gema Randik Musi Banyu Asin, Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek, Selawi Kabupaten Tegal, Suara Lamongan, Suara Kayubura Parigi Mautong, Singosari Brebes, Bercahaya Cilacap, Suara Bone Beradat Bone, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Berkah Pandeglang, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar Indonesia, kita masih di live talk show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Bansos lebih di masa pandemi karena pemerintah harus hadir untuk rakyat. Yang kita juga sedang berbincang juga kali ini masih bersama dengan Bapak Tubagus Ahmad Husni, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMKRI, dan juga
Bapak Sabilillah Adi, Wakil Bupati Tegal. Nah, ini kita berbincang tentang tadi sudah dijelaskan apa saja yang diberikan oleh Tegal kepada masyarakat yang terdampak COVID dan apa saja, seperti apa juga hasilnya. Nah, kali ini saya ingin berbincang juga kembali bersama Mas Wabub. Ada hambatan tidak sih sebetulnya selama dilakukan pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat Tegal sendiri untuk terdampak COVID ini? Ya, Mbak Tika, memang kita akui hambatan utama dari pembagian bansos baik yang reguler maupun yang perluasan COVID-19 ini itu adalah di datanya. Nah, karena basis data ini memang kita menggunakan, tadi seperti disampaikan, sudah menggunakan DTKS ya, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial yang sebelumnya bernama basis data terpadu atau BDT. Nah, DTKS inilah yang digunakan oleh Kemensos RI dan pemerintah provinsi juga kami untuk menentukan sasaran KPM Bansos. Nah, namun untuk petugas operator atau yang mengolah datanya ini ada di desa, di pemerintah desa. Nah, pemerintah desa ini juga memang kita akui hanya di Kabupaten Tegal ini ada 281 desa, ada juga 6 kelurahan. Nah, dari 281 desa ini memang yang rutin untuk mengupdate datanya itu hanyalah 44 kelurahan. Nah, jadi tiap 6 bulan sekali ngupdate itu tidak lebih dari 15%. Nah, inilah yang kemudian memungkinkan adanya permasalahan, misalnya mereka yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, atau mungkin sudah tidak lagi miskin, itu masih terdata sebagai orang miskin dan masih mendapatkan manfaat dari bansos-bansos ini. Nah, namun begitu, pemerintah dari provinsi juga telah membuka kesempatan untuk masyarakat untuk mengupdate datanya. Bisa mengecek ada di https://cari-bdt.dinsos.jatengprof.go.id. Itu nanti masyarakat bisa melihat apabila dirasa ada keluarga atau KPM yang masih menerima namun dianggap oleh warga sekitarnya untuk tidak berhak menerima. Lebih kepada itu sih, kalau untuk logistik, pengiriman atau misalnya untuk gudang untuk menyimpan logistik bantuan-bantuan sembako, itu sih saya rasa tidak terlalu masalah karena sistemnya sudah cukup baik. Oke, baik. Ya, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan saya, bagi waktu juga untuk yang sudah bergabung bersama kita via Zoom. Saya ingin sapa dulu Bapak Arizon, selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arizon. Ya, silakan. Ya. Ya Bu, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Bapak. Ini silakan. Ini kita memberikan kesempatan juga untuk bertanya juga kepada narasumber kita, tentunya untuk perbincangan kita pada kali ini. Silakan Bapak. Ya Bu, terima kasih Bu. Kami dari Kabupaten Kampar, terutama masyarakat yang penerima bantuan PKH, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan dengan bantuan beras ini dapat membantu mengurangi beban masyarakat kita yang terdampak dengan COVID-19. Tadi Bapak Bupati juga menyampaikan terima kasih juga kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kampar, khususnya masyarakat yang sangat terdampak oleh COVID, merasa terbantu oleh bantuan PKH ini. Dari Kabupaten Kampar, Pak, Bu. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Ada 12 desa tersulir yang ini menjadi hambatan dalam penyaluran. Namun demikian, berkat kerjasama semua pihak, bantuan ini sudah dapat kita salurkan. Sampai saat ini sudah 99% untuk bulan Agustus September. Yeah. Dari Kabupaten Kampar ada sekitar 26.829 KK dengan bantuan beras
sebanyak 800 ton. Demikian Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arison. Dan ini boleh kita tanggapi dulu, silakan Bapak Deputi. Ya, terima kasih Pak Arison. Yang Pak Arison tadi laporkan itu bantuan beras untuk teman-teman KPM PKH, Pak ya? Ya Pak, ya Pak. Nah, jadi memang untuk teman-teman PKH, KPM PKH yang jumlahnya 10 juta itu, kita berikan bantuan beras tambahan yang berkualitas medium. Itu setiap keluarga akan menerima 15 kg untuk 3 bulan. Tadi Pak Arison katakan itu sudah sudah dilaksanakan hampir 99%. Tapi punten. Saya izin Pak Wabub, nanti juga saya perlu informasi dari Pak Bapak nih. Jadi gini, ini kita mengharapkan beras medium itu sebesar 15 kg itu dari Bulog dan itu kualitas premium. Pak Menko termasuk juga Pak Wabub, kita juga waktu itu ke Tegal, tapi Pak Menko berkunjung ke semua, hampir banyak kita berkunjung ke gudang-gudang di Bulog, kita pastikan itu apakah, jadi Pak Menko itu sangat concern dari sudut kuantitasnya, jadi kita ambil lagi tuh tumpukan-tumpukan yang akan diberikan ke teman-teman KPM PKH. Kita secara random gitu ya, secara random, terus kita timbang lagi. Kita tahu bungkusnya atau bungkus untuk beras yang 15 kg itu sekitar 4 gram. Jadi Pak Menko pastikan semuanya tidak boleh kurang dari 15 kg atau 15,04. Karena 0,4 itu kita itu karena beras karena bungkusnya ya, packagingnya. Dan itu dari sudut kuantitas. Dari sudut kualitas seperti juga yang tadi, Pak Menko ambil secara random itu beras-beras, kita buka dan kita pastikan kalau beras itu bersifat medium. Jadi Pak Arison, termasuk juga tadi Pak Arison katakan ada yang 12 desa terisolir. Ini juga Pak Arison, Pak Wabub, Pak Sabilillah nanti mohon kalau ada update-nya. Bulog itu ditugaskan oleh Kemsos untuk memberikan beras dan Bulog akan bekerja sama dengan rasanya transporter. Dan kita, seperti Pak Menko tekankan, seharusnya beras 15 kg itu diberikan langsung ke alamat keluarga penerimaan manfaat, kecuali ada perjanjian sebelumnya. Nah, yang utamanya itu harus sampai ke keluarga penerima manfaat. Jadi Pak Arison kalau ada masalah untuk mencapai tadi 12 desa yang terisolir ya Pak Arison, mungkin nanti kita bisa dilaporkan, nanti kita akan mengecek Bulog divisi regional di dekat Bapak. Tapi yang pasti Pak Arison, Pak Sabilillah, Pak Wabub, kita perlu memang untuk tetap memperbaiki ini, jadi masukan-masukan dari teman-teman daerah sangat kita perlukan. Demikian, Mbak Atika. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya saya juga menyapa dulu yang sudah bergabung juga untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya ke Karin, silakan Karin. Iya, jadi nih ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp redaksi dari Andika Nur di Blitar. Seperti yang kita tahu, banyak juga kan isu-isu mengenai bansos yang disalahgunakan. Banyak dari masyarakat juga yang mengeluh jika bansos tidak tepat sasaran. Bansos sudah diincar untuk keluarga ini dan itu. Dan karena itu juga banyak masyarakat yang tidak dapat dan tidak terima karena hak mereka yang direbut. Meskipun saya paham, memang dari pemerintah pun sudah pasti mendalami dengan ketat dan seksama mengenai kelebihan dan kekurangan serta kemungkinan resiko dari adanya program bansos itu sendiri. Kemudian yang kedua dari Roni Sutikno di Padang. Mohon maaf sebelumnya, ini adalah pengalaman pribadi saya mengenai bansos berupa sembako. Beras yang diberikan dan dijanjikan oleh pemerintah adalah 10 kg.
Awalnya memang saya tidak mau negatif thinking kepada pemerintah sendiri, tapi berhubung saya mempunyai kebiasaan, jika mendapatkan barang kilograman atau literan, pasti akan saya timbang lagi. Dan ternyata benar, di situ terjadi kecurangan. Beras yang saya terima hanya 8,3 kg saja. Bukannya mengurangi timbangan beras juga sudah merupakan sebuah kecurangan. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Kita boleh tanggapi dulu ini Bapak Deputi dari Blitar dulu tadi yang pertama terkait dengan bantuan sosial ini yang ternyata diterima disalahgunakan begitu ya. Gimana ini Pak? Silakan. Baik, Pak Andiko ya dari Blitar ya. Iya, Ya. benar Bapak. Iya. Ya, kita itu begini, semua keluhan kalau kita bisa tindak lanjuti itu kita memang tindak lanjuti. Dan memang kalau kalau tidak tepat sasaran, salah tidak mencapai KPM-nya, kita semua nggak bisa menjamin 100% ya Pak Andiko. Tapi yang pasti kalau ada salah sasaran dan dilaporkan, kita akan tindak lanjuti. Pernah dengar isu tentang ada ada beras plastik itu di daerah Cianjur, itu kita langsung minta ke Dinsos untuk menindaklanjuti. Ternyata memang tidak, itu langsung diganti oleh Bulog, dan yang kita tadinya perkirakan itu ada ada yang secara sistemik, tapi ternyata tidak, hanya beberapa rumah tangga, dan rumah tangga itu langsung diganti oleh Bulog karena tugasnya Bulog, dan kita pemerintah memang mengharapkan Bulog melakukan kerjanya dengan benar gitu ya. Itu jadi Pak Andiko, dengan DTKS dan non DTKS kita memang mengharapkan bisa mencapai mencapai keluarga penerima manfaat yang memang merasakan dampaknya. Kita kebijakannya ke situ, kalaupun misalnya ada penyimpangan, harap diinfo ke Dinsos atau Dinsos, dan kita akan tindak lanjuti secepatnya. Dan memang seperti Bapak Ibu tahu, tugas fungsi Kemenko PMK gitu memang melakukan koordinasi sinkronisasi pengendalian. Dan tentu saja pengendaliannya kalau tidak ada semacam teman-teman Pemda yang kenceng nih, termasuk Pak Wabub, kerjanya kita juga akan tidak terbantu. Jadi memang semuanya dilakukan secara kerjasama. Kalau Pak Presiden ngomong ini kerja kita keroyokan gitu, dari mendistribusikan bahkan juga memastikan akan sampai ke keluarga penerima manfaat. Nah, yang saya lupa, saya tidak dengar tadi yang dari Padang. Yang dari Padang, iya. Ya, teman yang silakan dari Karin. Padang. Ya. Roni Sutikno dari Padang. Bapak Roni Sutikno dari Padang, Bapak. Pak Roni. Iya. Mungkin itu beras 10 kg ini bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Pak ya? Ya, itu tadi. Cuma begini, Belum ada esensinya secara memang jelas. kalau Pak Roni merasa aneh kalau menimbang lagi, enggak, tuh memang harus ditimbang tuh Pak ya, Pak Roni. Jadi kita pastikan gitu, karena Pak Menko sendiri bahkan kalau beda berapa gram sendiri di Bulog itu ya, itu kita minta ganti tuh sama Bulognya ditambahin gitu. Jadi misalnya seperti yang saya katakan tadi kan harusnya di atas 15,04 kg ya, karena bukan asumsi, kita sebelumnya nimbang gitu, packagingnya berapa gram, ternyata 4 gram. Yeah. Nah, jadi kita pastikan itu 15,04. Nah, jadi kebiasaan itu bukan salah Pak Roni, jadi itu memang harus dilakukan. Yang saya perlu tahu informasi lebih lanjut, yang dikatakan Pak Roni beras 10 kg, itu dari mana ya, dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Nanti kalau supaya kita bisa tindak lanjuti itu. Dan kejadiannya kapan gitu Pak Roni? Karena informasi itu yang kita perlukan untuk bisa menindaklanjuti. Terima kasih. Iya, baik. Baiklah, saya juga ingin sapa dulu satu lagi yang sudah bergabung juga di Zoom Suara Sidoarjo bersama dengan Bapak Zainal selaku Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Zainal, selamat siang. Silakan Pak Zainal dengan pertanyaannya. Ya, waalaikumsalam. Saya adalah salah seorang kru dari LPPL Radio Suara Bone Beradat FM di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya mewakili Pak Zainal. Iya, silakan Ibu. Dalam hal ini. Iya. Begini Mbak Atika Amzar ya. Saya sebelumnya mau menyampaikan dulu permasalahan bansos yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
yaitu yang pertama soal sosialisasi. Nah, pemerintah menggelar sosialisasi lewat telekonferensi, media daring, dan juga surat edaran kepada kelompok penerima manfaat atau KPM. Namun, hal tersebut tidak efektif karena banyak penerima manfaat yang tidak tahu nilai bantuan dan berapa lama programnya itu sendiri. Kemudian ada juga masalah klasik sih sebenarnya, ini masalah data ya. Nah, data KPM PKH dan program yang belum terintegrasi dan menyebabkan KPM PKH tak menerima program sembako. Kemudian ada juga masalah penyaluran bantuan program atau bantuan pangan non-tunai BMPT yang tak sesuai ketentuan seharusnya. KPM punya kelulusan memilih jenis dan jumlah bahan pangan waktu pengambilan dan memilih e-warung. Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah terkini ya di sini. Nah, yang jadi pertanyaan kami Mbak Atika ya dan Bapak Deputi, mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Deputi ya. Bagaimana sebenarnya pemerintah pusat bisa memonitoring dan mengevaluasi sehingga bisa meminimalisir ya permasalahan yang muncul di pemerintahan daerah, misalnya kabupaten kota, apalagi di Kabupaten Bone. Ya, saya kira itu saja. Baik. Mbak Atika. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Bone, Sulawesi Selatan menyampaikan salam untuk semuanya. Salam juga, terima kasih Ibu. Ini di kota kelahiran ayah saya ya. Alhamdulillah sudah silaturahmi. Saya ke Rama dulu. Ada yang gabung? Rama, silakan. Beberapa juga yang sudah bergabung di WA redaksi. Yang pertama ada Tuti dan Sukorwiryo. Ini pertanyaannya serupa ya. Dari mana? Tidak disebutkan ini daerahnya. Oke. Jadi penerima bansos itu kriterianya seperti apa ya? Kok di daerah saya yang perlu bansos malah tidak mendapatkan dan yang tidak berhak malah cair duluan. Kemudian ada Aufar Dava. Mohon maaf sebelumnya kepada Wakil Bupati Tegal. Saya hanya ingin menyampaikan kalau semua warga mendapatkan bantuan sembako atau beras, kenapa saya nggak pernah sekalipun mendapatkan semenjak ada bantuan corona? Kira-kira harus melapor kemana ya, supaya seperti yang lain pada dapat beras? Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan Bapak Deputi, kita boleh tanggapi dulu yang dari Bone, nanti dilanjutkan kalau dari Mas Wabu juga ingin menanggapi tadi pertanyaan kedua. Silakan. Baik, makasih Ibu yang dari Kabupaten Bone. Pertama memang tentang data yang kita tadi juga kita bicarakan, memang data itu juga tergantung dengan efek aktivitas, keaktifan dari teman-teman Dinsos di kabupaten masing-masing. Kita memang mengharapkan mereka bisa mengupdate sehingga data itu makin tepat gitu ya. Jadi memang ini seperti saya sebutkan memang ini jadi kerja keroyokan karena di TKS dan itu harus diupdate oleh teman-teman Dinsos di kabupaten. Walaupun tadi Pak Sabilillah juga menyatakan memang ada masalah tentang teman-teman di desa yang bisa memberikan yang bisa ngupdate gitu ya. Tapi memang jadi kita harus kerjasama untuk memperbaiki DTKS. Nah, yang kedua tentang BPNT, ini BPNT bantuan pangan non tunai, Bu Tika. Yeah. Ini adalah bantuan yang secara tunai kita transfer melalui perbankan. Jadi teman-teman KPM itu mempunyai akun bank sendiri, termasuk PKH ya, termasuk teman-teman PKH, dan kita kirim langsung. Nah, di BPNT itu hanya bisa dibelanjakan di e-warung, tapi memang kita berikan katakan di e-warung yang terdekat. Jadi tidak boleh ada keharusan untuk ke e-warung tertentu kecuali itu memang terdekat. Apa-apa bahan yang boleh dibelikan gitu ya. Yang pasti rokok enggak. Yang pasti pulsa itu juga tidak termasuk. Jadi di pedoman umum itu kita berikan list yang bisa dibelanjakan atau positive list dan list dari barang-barang yang tidak boleh dibelanjakan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu gizi dari teman-teman yang menerima BPT. Jadi kita katakan itu boleh beli beras, boleh beli ikan,
boleh beli daging gitu ya, boleh beli sayur. Dan saya mendampingi Pak Menko di warung yang kami dampingi memang kecenderungannya, dan ini memang diharapkan oleh Bapak Presiden, mereka mencari para pemasok di sekitarnya. Jadi misalnya telur ayam gitu ya, telur ayam mereka cari ke daerah sekitarnya siapa yang bisa memasok telur ayam, atau daging ayam, atau daging daging ikan. Jadi seluruhnya emang untuk tujuan meningkatkan gizi. Yang kedua adalah yang tadi kriteria bansos. Yang pasti bansos itu utamanya memang harus ada di data terpadu kesejahteraan sosial ya, di DTKS. Dan itu kita punya data dengan nama dan alamat itu sekitar 98 jutaan di seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya belum ada, itu bisa melaporkan sendiri, karena seperti teman yang dari mana yang kok nggak dapat gitu ya. Yeah. Itu sebetulnya ada mekanisme untuk melaporkan sendiri, mekanisme MPM, laporan mandiri gitu ya. Nah, itu disampaikan ke Musdes, ke desa, dari Musdes, dan Musdes itu akan disampaikan ke kabupaten, karena memang kabupaten yang punya Dinsos kabupaten dan bupati sebenarnya yang punya otoritas untuk memastikan apakah ini akan dimasukkan. Iya. Gitu. Jadi emang kriterianya sudah ada di DTKS, itu kriterianya sebetulnya itu kesejahteraan dari keluarga itu. Oke, baik. Iya, Mas Bob silakan, tadi ada yang ingin sharing sedikit begitu, mungkin singkat boleh ditanggapi. Ya, saya ke Pak Ardi. Ya. Iya, silakan. Ada pertanyaan tentang belum pernah menerima bantuan beras ya selama COVID ini. Jadi perlu dipahami dulu bahwa penerima itu adalah KPM atau keluarga penerima manfaat. Jadi per kakak. Nah, mohon dicek di desanya apakah kakaknya sudah termasuk dalam DTKS yang tadi disampaikan. Kalau sudah masuk dalam DTKS harusnya sudah mendapatkan. Nah, kalau belum masuk di DTKS, maka segera komunikasi dengan desa untuk dimasukkan di iterasi berikutnya updating data oleh operator DTKS 6NG di desa. Memang harus proaktif dari masyarakat juga. Kami berharap dari RT RW juga proaktif. Namun dari kabupaten, apalagi dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah pusat, tentu menunggu masukan-masukan dari pemerintah di tingkat RT RW atau desa. Mungkin begitu. Ya, baik. Iya, dan saya juga ingin sapa dulu, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Eromoko dari Wonogiri, kondisi lumpuh tidak bisa berjalan, sampai saat ini tidak dapat bantuan pemerintah. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan. Sebelum kita lanjut juga di kebersamaan kita, saya jeda dulu sebentar. Live Talkshow ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Radio Alor, Batara, Barito Utara, Suara Bangkalan, Citra Bahari, Rembang, Saruga, Solok Selatan, Suara Gayo, Gayo Lues, Wika, Kabupaten Mojokerto, Bintan FM, Kepulauan Riau, RSPD Labuhan Batu, Sendawar, Kutai Barat, Suara Jombang. Benggawi, Banggai Laut, Odan, Batubara, Radio Kota Batik, Kota Pekalongan, PAS, Rapemda, Lampung Tengah, Suara Bono, Pelalawan, RSPD Asahan, Radio Suara Kota Wali, Demak, Magetan Indah, Suara Kendal, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Ramapati, Kota Pasuruan. Mahardika Bondowoso, Suara Sampang, Bromo, Kabupaten Probolinggo, Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Suara Bersatu Sinjai, Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, Suara Bersujud Tanah Bumbu, Suara Kudus, Suara Kota Probolinggo, Gemilang, Kabupaten Magelang, Mandiri Kota Cilegon, RPK Luwu Utara, Suara Lumajang, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
Ya, karena waktu kita juga sudah habis pada kebersamaan kali ini, dan untuk singkat saja mungkin disampaikan juga oleh Bapak atau Mas Wabub, Bapak Sabilillah Ardi, Wakil Bupati Tegal, apa harapannya ke depan dan apa juga pesannya untuk masyarakat. Silakan Pak Ardi. Mbak Tika, saya pertama-tama jelas terima kasih kepada Kementerian PMK kemarin sudah datang ke Kabupaten Tegal, Pak Menteri, untuk mengecek kualitas beras. Itu menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah pusat sudah begitu besar. Namun harapan saya juga masyarakat juga memahami situasi yang ada ini kita semua berat, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah, sehingga partisipasi dari semua lapisan masyarakat dalam menghadapi COVID ini dan juga dalam mengupdate data DTKS ini sangat dibutuhkan. Kita bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan COVID ini apabila kita bekerjasama dan bergotong royong sebagai sebuah bangsa. Begitu bisa saya sampaikan. Terima kasih dan apresiasi kepada Kominfo dan juga dari Suara Sidoarjo yang mengadakan Zoom ini juga live. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan informasi yang baik buat semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Amin. Baik. Ya, terima kasih Pak Ardi. Mas Wabub juga yang sudah memberikan closing statement-nya, dan kita juga akan menyimak juga. Silakan kepada Bapak Deputi untuk bisa menyampaikan harapan ke depan dan juga pesannya untuk masyarakat secara singkat. Silakan Bapak. Bu Atika. Iya. Halo, Bu Atika. Iya. Saya ingin menyampaikan harapan kepada Pak Husni, boleh? Iya, waktu kita terbatas Bapak. Iya, waktu kita sudah habis untuk kebersamaan kali ini. Saya langsung kepada Bapak Deputi untuk menyampaikan closing statement-nya, pesannya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Silakan Bapak Deputi. Baik, terima kasih Pak Sabilillah. Terima kasih. Kemarin kita juga ke Tegal Pak, ya, emang itu sesuai dengan harapan kita pastikan sesuai dengan tujuannya. Cuma saya dukung secara khusus itu Pak Sabilillah mengatakan ini seperti Pak Jokowi bilang, ini kita kerja keroyokan untuk menolong teman-teman kita, keluarga kita yang terdampak. Termasuk juga bantu kami, termasuk juga tadi komitmen Pak Sabilillah juga besar sekali untuk memonitor dan memastikan semuanya itu ada sampai ke keluarga penerima manfaat. Jadi bantu kami bahkan untuk memonitor dan laporkan jika informasinya bisa kita tindak lanjuti, pasti kita tindak lanjuti. Itu komitmen dari Presiden dan itu juga pasti komitmen dari bos saya itu Pak Menko PMK, dan tentu saja sebagai anak buahnya Pak Menko, anak buahnya Pak Presiden, itu kita akan dukung sekuat tenaga. Dan terima kasih teman-teman Pemda, Pak Wabub, ini kencang banget kerjanya dan itu memastikan memang kerja keroyokan itu adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kita bisa melaksanakan pelayanan kepada teman-teman KPM yang saat ini memerlukan bantuan dari negara. Demikian Bu Atika. Terima kasih juga untuk teman-teman Sidoarjo, ini bagus sekali, dan teman-teman Kominfo. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Deputi juga untuk waktu dan sharingnya juga, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu Bapak, salam sehat untuk Pak Tubagus dan juga semua yang ada di Kementerian Kemenko PMK. Baiklah, dan pendengar seluruh Indonesia, hari ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf apabila belum ada yang bisa kita akomodir untuk menyampaikan sharingnya bersama dengan kedua narasumber kita. Dan tentunya kita baru saja berbincang dalam program Live Talk Show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit, yang juga berbincang bersama dengan Bapak Tubagus Ahmad Husni selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK RI, dan juga bersama dengan Bapak Sabilillah Ardi, Wakil Bupati Tegal. Program ini persembahan Tim Komunikasi Publik KPC, PEN Kementerian Kominfo dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Saya Atika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit dulu dan sampai jumpa.